Oke, halo guys, balik lagi bareng gua ya di channel Dividen Investor TV. Masih hari ini hari Jumat tanggal 25 Juli tahun 2025. IHSG hari ini naik ya tipis 0,17% di angka 12. Dan sekarang IHSG ada di posisi 7.543. Ya, sebentar lagi ke ATH lagi ya guys. Cuma ke ATH-nya ditopang oleh saham-saham yang secara punda kurang oke gitu kebanyakan. Yang punda-pundanya masih mingkem aja, masih ngedekem, belum bangkit. Apalagi sektor bank seperti yang mau kita bahas nih, LKQ2 si BBNI udah keluar ya. Dia secara revenue sih naik ya, cuma 1% naiknya. Secara gross profit naik, cuma secara net profitnya dia turun ya, turun 12% gitu. Ya, ada apa dengan perbankingan? Banking rata-rata masih loyo ya, karena kondisi ekonomi kita nih masih belum kenceng gitu ya. Kepada Ibu Bendahara yang terhormat, tolonglah kebijakan fiskalnya itu harus yang mendukung perekonomian gitu, jangan naikin pajak mulu gitu, kecekek nih rakyat, kasihan gitu. Semoga kedepannya kalau subsidi dibanyakin sih lebih oke ya. Terus ya pajaknya dikurangin gitu, jangan diakalin mulu, mau ditambahin apa-apa dipajakin gitu, semuanya dipajakin, nanti bisa-bisa napas juga harus bayar pajak nih, makin repot dong ya, kacau. Nah, kita bahas BBNI ya. BBNI dia IPO di tanggal 25 November tahun 96. Harga saat itu ada di harga IPO yang 850, lembar sahamnya 1, eman. Hasil IPO-nya 922 miliar ya. Transaksi hariannya berapa nih hari ini? Hari ini di 199 miliar ya. Oh, sebelumnya berapa nih? Sebelumnya ada di angka ya 240 kemarin ya, terus 94. Pokoknya duit lu yang di atas 100 miliar kalau masuk ke banking aman ya, liquid. Harga sekarang berapa nih? Turun ya, kasihan. 4090. Lembar saham sekarang ada di 37,3 M ya. Berarti market cap dia ada di 152 T ya. Mantep tuh. Total ekuitas dia ada di 160 triliun. Harga buku dia ada di 4.200. Nah, dari keempat big bank ya, yang PBP-nya di bawah 1 tuh si BBNI ya. Ingat ya, dari keempat big bank, bukan bank-bank yang lain. Kalau bank yang lain banyak sih yang di bawah 1 juga, kayak BNGA tuh. Kalau BBNI, BRI, Mandiri sama BCA, nah ini sih PBB-nya di bawah 1. Liabilitasnya dia ada di 1, 2, 3, 4, berapa nih, 1000 triliun lebih. Oke, secara liabilitas bagus ya, berarti DER-nya ada di 646%. Sekali lagi ingat, ini banking jadi DER-nya gede ya, berarti dana nasabahnya yang masuk ke dia tuh banyak gitu. Total aset ada di 1.200 triliun ya. Lu punya duit 1.200 triliun, kalau misalkan punya mau diapain tuh? Beli planet kah atau beli pulau? Per dia ada di 7,5 kali ya. Laba ditahan udah gue cek, dia ada di 111 triliun. 1, 2, 3, 4. Jadi kalau mau bagi dividennya, kalau mau ekspansi juga ya gampang. Dia ada duit laba ditahannya juga ada 111 triliun. Nah,
Lanjut ke revenue dia, Q1 dia ada di 16T ya, dan Q2 dia ada di 16,9T. Q1 16,7. Nah, dia cuma naik 1% ya cara revenue. Kalau gross profitnya 6,7, 6,8 dan 7,2 naik. Nah, secara NPM net profitnya dia turun 12% dari 5T ke 4,7T gitu. Apakah banyak yang belum bayar atau gimana, atau biaya operasional membengkak? Lu harus cek lagi di laporan keuangannya, cek sendirilah, gua males. IPS-nya ada di Q1 144 dan Q2 126. Berarti anualisnya ada di 541 ya. Nah, lanjut ke dividen. Tahun kemarin dia DPR-nya berapa nih? 65% ya. Tahun sebelumnya sih kecil 40-50. Anggaplah sama di 65%. Iya, kalau dia bagi DPR di 65%, berarti dividen yang bakal dia bagiin sebesar 351 ya, kurang lebih. Berarti yield-nya ada di 8,6%. Gila, gede banget untuk ukuran banking. Kalau lu yakin banking ini bisa kembali naik lagi ya, sebenarnya sih sekarang kesempatan ya. Kalau dia lagi dihajar sama, dia kan ini dihajar sama keadaan makroekonomi ya, bukan karena dia yang jelek, tapi emang pasarnya yang jelek gitu. Kalau secara perusahaan ya pundanya bagus gitu. Coba kalau ibu bendahara diganti deh. Ya lumayan lah, bisa minimal nggak kayak sekarang gitu. Kenapa ya dia susah banget untuk diganti gitu kayaknya. Udah 3 periode, udah 3 presiden loh, dari zaman SBY, Jokowi, dan sekarang Pak Prabowo. Dia anteng di kursinya gitu, seperti yang tidak bisa disentuh gitu, dengan kebijakan yang mantap banget bagi rakyatnya. Oke, jadwal dia bagi dividen 1 tahun sekali ya, ada di bulan April gitu. Nah, kalau dia harus bagi 351, berarti kan dia ngeluarin duit 13 triliun. Nah ya, kecil lah segitu mah ya buat dia. Harga waras dia ada di 3.500 sampai 7.036 berdasarkan dividen yang dia bagiin ya, kurang lebih. Berarti harga sekarang ada di 4.090 ya. Ini masih di harganya banget ya. Kalau turun di bawah 4.000 lu hajar lah mendingan gitu, siapa tahu tahun depan bisa balik ke rebound lagi nih para banking gitu. Gua banking pegang salah satunya juga, dan ya masih minus juga karena gua belinya di 2023 kalau nggak salah. Itu lagi masih anget-anget lagi naik gitu. Cuma karena dia banking ya kita nyantai aja kalaupun dia floating minus gitu. Buat lo yang floating minus juga di banking, apalagi di big bank, big four bank, lo nyantai aja. Kalau ada duit boleh averaging down. Kalau nggak mau averaging down tapi ada duit, lo cari saham-saham potensial lain aja. Yang ini biarin aja gitu, ntar juga balik sendiri. Nggak usah terlalu khawatir ya, selama itu lo pakai duit dingin, dan duit itu nggak bakalan lu pakai untuk beberapa tahun ke depan. Tapi kalau pakai duit yang anget atau duit panas ya, itu mah resiko ditanggung sendiri ya. Siapa suruh pakai uang panas, oke? Nah segitu dulu ya untuk BBNI. Dia agak menurun ya NPM-nya, jadi juga harganya dihukum sama market turun 3%. Kayaknya besok juga mungkin masih akan turun atau gimana, nggak tahu. Semoga aja penurunan ini bisa lo jadiin kesempatan. Nggak usah takut ya sama banking, selalu aja. Oke, thank you. Karena hutang harus dibayar. Bye bye.